Dari pagi, saya paham, saudara ingin tahu dari mulut saya apa yang terjadi hari ini. Semuanya panggilan Bareskrim telah saya penuhi. Dan di dalam pemeriksaan, pribadi saya telah memberikan keterangan yang secukup-cukupnya. Pertanyaan yang disampaikan pada saya lebih daripada 30 pertanyaan dan sudah bisa dijawab dengan baik. Mudah-mudahan semua berjalan dengan lancar dan saudara-saudara telah saya berikan informasi. Dan selanjutnya nanti kami minta jalan supaya bisa pulang. Iya. Oke? Pak, soal isu ada backingan dari istana itu gimana, Pak? Bagaimana? Soal isu ada backingan dari istana, dari kepada Sudah ini sudah dijawab semua di dalam. Ya, kalau dari Bapak gimana, Pak? Keterangan? Tidak ada. Ada nama Hendro Priyono disebut. Sudah, jangan nyebut-nyebut yang tidak ada hubungan apa-apa. Pak, kalau tudingan di media selama ini benar atau tidak, Pak? Sudah tidak ada apa-apa lagi. Semua Kalau sudah dijawab. tudingan yang selama ini beredar, apakah benar, Pak? Saya sudah beri jawaban kepada Bareskrim. Ke kita Pak, ke rekan-rekan media jawabannya seperti apa nih Pak? Jawabannya semua yang ditanyakan sudah dijawab semuanya. Jadi kalau saya sampaikan nanti saudara-saudara tanya ke sana kemari lagi. Percayalah. Itu makanya Bapak sampaikan ke kita Pak. Dan kan kita yang nyambungin. percayalah bahwa saya sudah memberikan jawaban dengan baik. Ya, memang tidak berhenti sampai di sini ya. Kabarnya juga pihak kepolisian akan segera menggelar gelar perkara terkait kasus ini ya. Kita akan mendalami hal ini dengan dua narasumber yang sudah bergabung bersama kita pagi hari ini. Sudah ada Irjen Purnawirawan Arianto Sutadi, penasehat ahli Kapolri. Selamat pagi Pak Arianto. Assalamualaikum. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat. Kemudian juga ada Pak Firdaus Syam, Ketua Tim Peneliti Al Zaitun MUI Pusat. Assalamualaikum, selamat pagi Pak Firdaus. Assalamualaikum, selamat pagi. Saya mau ke Pak Firdaus dulu. Kemarin kalau mendengar pernyataan dari Panji Gumilang, spill mengenai pertanyaan dari pihak kepolisian cuma sedikit. Bagaimana riwayat Panji Gumilang, kemudian apakah pernah juga berurusan dengan pihak kepolisian. Tapi kalau melihat sebenarnya 30 pertanyaan ini kan cukup banyak Pak Firdaus ya. Kira-kira apa sih yang didalami? Apakah memang hanya penistaan agama atau dugaan-dugaan lainnya yang juga ditujukan kepada Panji Gumilang dan juga Ponpes Al Zaitun? Ya ini sebenarnya beliau lebih ahli. Tapi begini ya. Kalau berangkat dari pengalaman saya meneliti, riset itu, pertama adalah bahwa Panji Gumilang ini memang coveringnya luar biasa ya. Jadi kalau pesantren itu adalah teras depan gitu, lembaga pendidikan, kemudian kurikulumnya standar Kementerian Agama, nggak ada masalah. Tapi hampir semua tuh penelitian MUI, Kemendak. Tapi ketika kami meneliti lebih jauh, gitu ya, ini ada persoalan ya, bahwa Al Zaitun, Panji Gumilang itu diduga kuat tidak berdiri sendiri. Dia ada kaitan dengan gerakan terafiliasi dengan pihak-pihak tertentu. NII. Bom itu? Nah, kalau diduga kuat karena kita mengeksplor, mewawancari mendalam dokumen-dokumennya. Nah, kalau bicara gerakan kan nanti implikasinya banyak. Bukannya persoalan pemahaman keagamaan. Wilayah MUI memang meneliti itu pemahaman keagamaan. Apakah nanti masuk dalam koridor penistaan, penodaan, atau juga penghinaan ya? Itu nanti ya. Itu MUI siapkan materi itu berdasarkan klarifikasi dan eksplorasi. Tetapi tim peneliti MUI tahun 2002 kan sudah melakukan penelitian. Sudah ada hasilnya juga. Hasilnya, dan ternyata ada hal yang di luar konteks pemahaman keagamaan. Penelitian yang kita lakukan juga ada data baru gitu ya. Yang ternyata ini masih benang merahnya kuat gitu ya. Nah kalau Mbak bertanya dengan Mas tadi, gimana ini?
Saya yakin Barreskrim sudah punya bahan cukup banyak lah ini ya. Karena kita juga supporting. Jadi kalau MUI itu data-data yang ini kaitannya konteksnya dua pemain keagamaan, kita ngadain koordinasi dengan teman-teman. Ya. Kalau kurikulum Kementerian Agama gitu ya, atau dikti, kalau menyangkut masalah ekonomik ya dengan bidangnya ekonomik, OJK, PPTK gitu ya. Kalau masalah keamanan dengan teman-teman di Polri. Tapi saya melihat. Saya melihat ini akan berlanjut lah ya. MUI juga dalam waktu cepat akan mengeluarkan fatwa. Dalam waktu cepat loh Mas ini. Ya, saya kira dalam 1, 2, 3 itu hari. ditunggu oleh publik, Pak. Ya, sangat ditunggu. Karena kemarin pun juga MUI yang kita juga hadirkan di studio kita juga mengatakan ya potensinya jangan sampai konflik di horizontal ini juga terus berlanjut. Benar. Jadi fatwa itu sekarang bukan secara teologis semata-mata untuk menjaga akidah umat maupun agama yang lain. Secara psikologis ini penting, ya, karena masyarakat menunggu gitu ya. Masyarakat menunggu dan Panji Gumilang juga menunggu kan. Nah, gitu. Hasilnya seperti apa begitu ya Pak Firdaus? Kalau Mas bilang Palu Gada gitu kan. Wah. Tapi poin itu. Saya ke Pak Arianto itu. Ada keyakinan dari MUI, Pak Firdaus Syam tadi menyebutkan. Barreskrim pastilah sudah mengantongi. Bahkan jadi pernyataan dari Pak Direktur Tipidum Barreskrim juga menyatakan penyelidikan akan dinaikkan menjadi penyidikan. Nah, tanggapan Anda? Ya kalau polisi itu ya Pak, nomor satu gini, kita masuk di dalam pembahasan ini karena kegaduhan kan. Nomor satu. Polisi tugasnya memelihara Kamtipmas. Jadi setiap ada kegaduhan dia pasti harus hadir. Nah, kegaduhan sekarang ini poinnya adalah gaduh akibat daripada perilaku Panji Gumilang yang terungkap, diviralkan kan, jadi gaduh lagi. Memang kalau kita amati ya, di sini ini jadi agak rancu. Ini yang brengsek dalam tanda petik itu Al Zaitun atau Panji Gumilang. Nah, kalau kita lihat dulu pendirian Al Zaitun ya, pertama kali itu kan bagus. Manajemen yang pertama kali itu bagus ya dulu yayasan. Tapi kemudian kan yang itu kemarin di TV di sini juga kan dicopot, kemudian masuklah Panji Gumilang. Berubahlah itu kemudian arah daripada sistem yang dilakukan di sana gitu. Nah, sekarang kegaduhan itu kenapa? Karena kalau dulu ya Panji Gumilang itu bukan Al Zaitunnya ya, Panji Gumilang itu kan diduga ya. Kalau dalam bahasa polisinya patut diduga dia itu ikut ingin membentuk NII. Saya waktu itu Dirpidum. Dan saya waktu itu sudah dapat itu yang dikatakan kemarin si Taufik itu berkas itu yang saya sampaikan itu tebalnya segini ya, lebarnya segini. Itu isinya memang benar, Pak. Ya yang saya terima itu. Yang dilihat oleh Pak Arianto tentunya ya. Yang saya terima itu bunyinya sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Firdaus Syam juga loh ya. Iya. Dan ternyata itu juga cuman kalau MUI kan pada ranah agamanya saja. Tadi kan tidak sampai pada ranah politik. Nah, itu yang saya terima dulu itu. Satu, daftar menteri sampai RT adanya. Komando wilayah KW. Ya pokoknya istilahnya pakai komando wilayah. Tapi ada gubernurnya, ada bupatinya, ada camatnya, ada kepala desanya. Satu. Yang kedua, baiat. Baiat itu artinya memasukkan orang dari luar, masukkan ke negara NII itu. Di baiat, disumpah gini. Ada praktek itu Pak Arianto? Ada. Saya sendiri meneliti, saya kirim polwan. Bapak di Tipidum soalnya gitu. Iya. Itu tahun berapa Pak Arianto? Tahun 2001, 2002. Sekitar itu antara 2002 ya? Sorry, bukan 2003 sampai 2006. Setelah penelitian MUI ya berarti? Iya. MUI kan 2002? Iya. Ada orang yang masuk Pak ya, anak buah Bapak ya? Jadi sampai saya rekam, dan kemarin kan pernah juga ditayangkan di TV waktu itu telusur itu ada itu bahwa di bait. Itu barangkali rekaman dari saya loh. Jangan Pak. Iya. Terima kasih loh Pak. Karena dari Guinness nggak ada itu gitu. Jadi Al Zaitun ini untuk melindungi orang-orang tersebut ya Pak ya? Bukan. Jadi saya sependapat ya Pak. Panji Gumilang itu menerapkan dua strategi. Di satu sisi dia pakai kamuflase seakan-akan pondok pesantren yang bagus. Buktinya adalah kemarin santri yang diundang bahwa ini bagus dulu. Nggak ada NII. Di satu sisi ada yang wilayah itu tadi, gerakan clandestine yang ingin menebarkan paham NII itu istilahnya. Dan kemudian caranya adalah merekrut orang untuk mendapatkan dana yang banyak dengan cara yang sangat biadab lah menurut saya dalam tanda petik. Karena apa?
semua anak-anak itu dipaksa. Barusan saya cerita dengan Pak itu yang di sana tadi ngomong gitu ya. Ponakan saya itu Pak dipaksa untuk menyerahkan ini. Kalau tidak anaknya dibeli dan kemudian dia dijadikan budak. Itu kayak gitu Pak contohnya. Nah, saya sendiri waktu itu menerima laporan ada kurang lebih 68 ibu-ibu yang komplain karena anaknya kemudian kehilangan kesadaran untuk baik. Semua barang-barang dijualin, kalung saya diambil semua. Katanya duitnya untuk imam diserahkan. Yang ketiga, pembantu yang masuk kemudian nyuri laptop. Dan ternyata itu satu geng saya waktu itu ya. Ada di Kebayoran Lama, ada di Bekasi, ada di Tebet, itu semua itu ada laporan polisi kehilangan laptop ataupun alat-alat elektronik yang kemarin. Ya kan? Iya itu katanya dipakai untuk kepada imam, diserahkan pada imamnya saja. Berarti memang kasus penistaan agama ini tidak hanya sampai di sini, mungkin harus ada pengembangan kasus ya Pak ya? Ini baru cerita ini sisi gaduh itu tadi kan karena si Panji Gumilang ini dituduh dia dulu mempelopori NII itu tadi. Yang kedua adalah ini mengenai penistaan agama, penodaan agama. Karena praktek yang dilaksanakan di sana yang tidak terlihat oleh santri-santri yang baik-baik itu, ternyata prakteknya ya baru keluar sekarang pakai viral ini tadi. Kalau dulu kan nggak ada ini, nggak ada video bukti elektronik kan nggak dipakai. Nah makanya itu saya pikir ya, dulu ketika kita menuduh NII itu kepada Panji Gumilang, kita sulit untuk mengangkat ke pengadilan, Pak. Sulit karena kalau diangkat pun pasti beda dengan zaman sekarang ya, Pak ya. Nah, kalau sekarang kan banyak itu bukti artinya digital. Kalau Pak Rianto boleh mengatakan pagi ini kepada adik-adik lah yang ada di Tipidum Bareskrim, mudah seharusnya saat ini untuk menangani dari penyelidikan ke penyidikan ini, begitu ya, Pak? Saya tidak mengatakan mudah, tapi saya bilang harus. Harus masuk ke penyidikan. Karena apa? Kalau tidak sampai ke penyidikan nanti, ini cuma jadi debat aja gitu. Apapun nanti perkara nanti disampaikan kepada hakim kemudian diputus bebas, enggak apa-apa. Tapi semua bukti yang ada itu masukkan, semua bukti yang ada masukkan. Kemudian biar diproses dan kemudian sampaikan kepada jaksa bahwa ini buktinya harus ini diteliti sampai ke pengadilan. Adalah kepolisian hadir untuk menciptakan Kamtipmas tadi. Itu untuk yang kaitannya dengan NII ya. Kalau untuk dengan penodaan agama ini MUI nanti yang menjadi saksi ahli apakah itu sudah termasuk dalam kaitannya penodaan agama atau dia atau agama. Kira-kira itu. Kita jeda ya. Kita lanjutkan lagi usai jeda berikut kami akan kembali.